kita bersatu hati, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur dan terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan Yesus. Serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Kau mau urapi, Kau berkati Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan. Mari Tuhan juga Kau mau urapi, Kau mau melayani mereka Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesusku. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi Bapa di bumi seperti di surga. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama kalamku, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Katakan ku sembah Yesus Tuhan indah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau sembah Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Biar seumur hidup kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Biar seumur hidup kami Tuhan, kami boleh meninggikan nama-Mu Tuhan. Biar kami taruh harapan kami hanya kepada-Mu Yesus. Terima kasih Bapakku, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang sempurna selama kaku, dengan darah yang tercurah. Ampuni kami Tuhan atas dosa Yesusku. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan, oh Yesusku. Hanya Engkau yang ku sembah Tuhan. Kau yang terindah
di hadirat-Mu, hanya berada di hadirat-Mu Tuhan. Kami aman Tuhan, hanya berada di hadirat-Mu Tuhan. Ada damai sejahtera dan sukacita, hanya berada di hadirat-Mu Tuhan. Kami merasakan kesejahteraan Tuhan, hanya berada di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Waktu demi waktu kita lewati, banyak suka dan duka kita lewati, kecemasan, ketegangan, kita lewati bersama-sama dengan Tuhan. Bila Tuhan terus menggandeng tangan kita, jangan pernah kita lepaskan. Mari terus bersama-sama dengan Tuhan, karena Dia Allah yang mengetahui segala isi hati, segala pergumulan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Hari demi hari kita lewati bersama-sama dengan Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami, kecuali kami terus melakukan apa yang jadi bagian kami dalam hidup kami. Kalau kami renungkan hidup kami sampai hari ini, semuanya adalah bicara tentang kebaikan demi kebaikan. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada satupun di antara kami Tuhan
yang tidak pernah merasakan kebaikan. Maka setiap nafas kehidupan yang Tuhan beri dalam hidup kami, itu adalah bukti kebaikan atas hidup kami. Karena itu Tuhan, kami angkat tangan kami di hadapan-Mu pagi ini. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mau berkata, Engkau sangat baik. Satu minggu Kau pelihara kami dengan cara-Mu yang ajaib. Yes, thank you Father. Terima kasih. Biarlah pagi ini Kau berbicara Tuhan di antara kami. Kau berbicara Tuhan untuk umat-Mu pagi ini. Sampaikan isi hati-Mu untuk meneguhkan iman setiap kami, untuk menguatkan iman kami. Terima kasih. Terima kasih. Biarlah telinga seorang murid, hati seorang hamba itu yang jadi bagian. Kami mau duduk dengar-dengarkan dengan firman. Berbicaralah, karena kami siap untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa, kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kekasih-kekasih Kristus dimanapun engkau berada hari ini. Engkau yang ada di rumah, selamat pagi, selamat beribadah, selamat bertemu kembali bersama dengan kasih Kristus. Sebuah kehormatan, sebuah kebanggaan kalau hari ini Tuhan izinkan saya untuk berbicara kepada Bapak Ibu Saudara, menyampaikan isi hatinya Tuhan pagi hari ini untuk Bapak Ibu Saudara. Saya mau kasih tahu pagi hari ini, ketika kau khawatir hari-hari ini, ketika kau takut hari-hari ini, dunia di mana kau berada juga sedang khawatir, sedang takut hari-hari ini. Tetapi kita mau belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan pagi ini, bahwa Tuhan tidak mau kita khawatir di dalam hidup kita. Karena itu kita pagi ini saya kasih tema yang sederhana. Kalau minggu lalu kita bicara tentang bagaimana kita menjadi pemenang dalam hidup kita, hari ini kita akan berbicara pemenang jangan khawatir. Amin. Pemenang jangan khawatir. Karena saya percaya karakter Kristus bukan karakter yang khawatir. Karakter pemenang adalah karakter yang tidak pernah khawatir tentang apapun dalam hidupnya. Karena itu mari kita buka firman Tuhan pagi hari ini. Bagaimana supaya hidup kita gak khawatir hari-hari ini, di tengah-tengah kecemasan dunia, di tengah-tengah kondisi yang begitu berat hari-hari ini. Bagaimana kita menyikapinya dengan hati yang tetap percaya kepada Tuhan. Coba perhatikan 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 dimulai dari ayat yang ke-6. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara sampai ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat yang ke-10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ayat yang ke-11, Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasih Kristus yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan, kita taruh dalam hati kita, dan kita kerjakan dalam kehidupan kita setiap hari. Pagi ini kita akan membahas bagaimana sebagai umat pemenang, umat yang lebih daripada pemenang, kita tidak tertindas dengan kekhawatiran. Kekhawatiran tidak menguasai hidup kita. Ketakutan tidak menguasai hidup kita. Karena itu menarik, Petrus memulai ayat yang ke-6, dia katakan begini, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Firman Tuhan berkata hari ini kepada kita, rendahkanlah dirimu. Artinya kita sadar betul kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kita gak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan.
Supaya apa? Supaya pada waktunya Tuhan kita akan ditinggikan. Pada waktunya Tuhan kita akan dimuliakan. Coba perhatikan ayat yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Allah, orang yang rendah hati adalah orang yang berserah di hadapan Tuhan, surrender di hadapan Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Artinya gini, ketika kita sudah serahkan kepada Tuhan kekhawatiran kita, jangan diambil lagi Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, tapi sebentar lagi kita ambil lagi kekhawatiran itu. Kita khawatir lagi, kita takut lagi, kita cemas lagi, kita ragu-ragu lagi. Apa mungkin? Apa bisa? Haleluya. Hari-hari ini iblis sedang bermain lewat pikiran. Karena itu dikatakan ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Karena Tuhan tahu betul iblis itu bermain-main lewat pikiranmu. Kekhawatiran bicara tentang perasaan. Iblis sedang bermain-main dengan perasaanmu hari-hari ini. Dia sedang mempermainkan perasaanmu hari-hari ini. Mana mungkin kamu bisa? Kamu itu lemah. Kamu itu sakit. Tapi dengar hari ini, serahkan segala kekhawatiran kepada tangan Tuhan yang perkasa. Karena itu kita sama-sama mau belajar bagaimana supaya kita itu tidak khawatir dalam kehidupan kita. Amin. Ternyata supaya kita nggak khawatir Bapak Ibu Saudara, itu nggak cukup kita itu hanya punya tekad untuk nggak khawatir. Wah, kita bertekad untuk gak khawatir, ternyata gak cukup Bapak Ibu Saudara. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya itu seringkali mencoba supaya kita itu bertekad, mencoba untuk tidak khawatir. Kita pikir begini, wah, saya jangan khawatir lagi tentang hal ini. Saya jangan takut lagi tentang hal ini. Tetapi kenyataannya kita tetap khawatir. Kenyataannya kita tetap takut. Kenyataannya kita tetap cemas. Oh, ternyata Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajarkan kita pagi ini, tekad saja gak cukup untuk menghentikan kekhawatiran dalam hidupmu dan dalam hidupmu. Pak Pendeta pernah khawatir gak? Wow, pernah saya khawatir. Tetapi yang menjadi persoalan hari ini bukan pernah atau tidak pernah khawatir, tetapi jangan sampai kekhawatiran itu menguasai hidup. Ketika kekhawatiran itu menguasai hidupmu, maka imanmu juga akan berhenti. Orang yang khawatir adalah orang yang tidak beriman. Karena itu supaya kau tak khawatir hari-hari ini, apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih yang harus kita kerjakan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus, ini loh yang paling utama. Kenali Tuhan. Kenapa kita khawatir? Karena kita tidak kenal sama Tuhan. Harusnya umat pemenang yang dia ngerti Tuhan itu ada di dalamnya, dia tidak akan pernah khawatir. Kenapa? Karena dia mengenal siapa Tuhannya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara hari ini aku masih khawatir, coba introspeksi diri, coba koreksi diri. Poin yang pertama yang saya mau bagikan adalah kenali Tuhan. Coba perhatikan Matius 6 ayat 32. Matius 6 ayat 32 berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Coba perhatikan. Semua itu dicari bangsa-bangsa. Apa yang dicari bangsa-bangsa? Kekayaan, kehormatan. Itu dicari oleh bangsa-bangsa. Dikatakan di situ akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dengar pagi ini, ketika kau mengenali Bapa, ketika kau mengenali Tuhan, ketika kau mencari kebenaran itu, maka segala sesuatunya akan ditambahkan dalam hidup. Karena itu hari-hari ini kenali siapa Allah, maka Allah yang kau kenali itu akan mencukupkan segala kebutuhan.
Tiba-tiba saya diingatkan tentang kisah anak yang terhilang, Bapak Ibu Saudara. Anak bungsu itu terhilang, dia berontak. Tetapi hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan yang terhilang itu gak lari keluar, dia tetap ada di dalam, seperti anak sulung itu, tapi dia terhilang di dalam rumah. Karena itu ketika si bungsu kembali, anak sulung itu cemburu dengan si bungsu. Bapak enak banget ini anak. Dia meninggalkan engkau, berontak, diambil sebagian harta, warisannya sudah dia ambil, dia datang, engkau sambut dia seperti anak raja. Aku bersama-sama dengan engkau, tapi aku tidak pernah menikmati seperti apa yang dia nikmati. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Kristus, ternyata anak sulung itu gak kenal siapa Bapak. Sama seperti kita. Kita seringkali berkata ya Aba ya Bapak, tetapi ya Aba ya Bapak yang kita panggil itu gak kita kenal sungguh-sungguh dalam hidup kita. Karena itu mari, di tengah-tengah pandemi yang luar biasa ini, kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika engkau memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, manunggal dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan, saya percaya betul engkau tidak punya alasan untuk khawatir. Kenapa? Karena engkau mengerti betul Allah yang engkau sembah adalah Allah yang bertanggung jawab. Amin. Dia Allah yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena saya percaya betul ketika dia ciptakan engkau, ketika dia ciptakan aku, maka dia Allah yang bertanggung jawab. Dia tak sekedar menciptakan, tetapi dia mempertanggungjawabkan apa yang dia ciptakan. Dia akan pelihara hidup ketika engkau terus berjalan sesuai dengan apa yang dia mau dalam hidup. Beberapa waktu yang lalu, seperti biasa saya rutin harus masuk rumah sakit Bapak Ibu Saudara. Saya harus transfusi darah. Ketika saya masuk ke rumah sakit beberapa minggu yang lalu, ketika pandemi ini sedang luar biasanya di bulan Maret, saya lagi ngedrop, habis saya turun, kalau tidak mau saya harus ke rumah sakit. Jujur ketika saya masuk rumah sakit Bapak Ibu Saudara, rumah sakit di mana saya dirawat, itu kondisinya horor banget bagi saya, menakutkan bagi saya. Kenapa? Karena di ruangan IGD-nya antara yang kena virus COVID-19 dengan pasien biasa itu di area yang sama, hanya dipisahkan oleh ruang kaca. Jadi saya melihat bagaimana para medis itu memakai alat-alat APD yang lengkap. Dan jujur Bapak Ibu Saudara, ketika kondisi saya mendrop, itu mempengaruhi saya. Tetapi saya ingat betul bagaimana Tuhan selalu memegang tangan saya, meyakinkan saya bahwa semua hal yang harus saya lewati, ketika saya percaya betul, saya berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan memberikan saya kekuatan, Tuhan memberikan saya damai sejahtera. Puji Tuhan, akhirnya saya bisa dapat kekuatan kurang lebih 3 jam kemudian, dan saya dirawat di ruang biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Kristus, kenali Tuhan. Saya mau kasih tahu, Dia bukan sekadar Tuhan dalam hidup. Dia adalah Bapa. Sebagai anak, engkau memiliki hak yang istimewa. Seperti anak sulung itu, dia memiliki hak istimewa, tapi dia nggak ngerti hak istimewa itu. Bapaknya bilang, milikku, milikku. Hari ini saya mau kasih tahu pada Bapak Ibu Saudara, miliknya Tuhan adalah milikku. Apa yang dipunyai Bapa di surga itu adalah milikku. Tetapi seringkali, sadar nggak sadar, kita itu memposisikan diri kita sebagai anak yang demikian. Karena itu hari ini, yang pertama, kenali Tuhan. Kenali Tuhan. Kenapa saya kuat sampai hari ini? Karena saya kenal siapa Tuhan saya.
Kenapa saya bisa bertahan sampai hari ini? Tahun yang kelima, walaupun dokter berkata untuk saya kan lebih dari setahun. Karena saya kenal siapa bapak saya. Saya ingat betul 2016 ketika saya sakit. Saya ingat betul ketika saya berkata sama anak saya, kalau kamu nanti menikah, nanti saya akan menikahkan kamu. Saya ingat betul. Saya bilang sama Tuhan, ketika anak-anak sudah berangkat, ketika istri saya sudah berangkat, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Raja Hizkia Engkau berikan perpanjangan usia 15 tahun, Tuhan, aku anak, aku minta Tuhan, apa yang Engkau berikan kepada Raja Hizkia, aku terima dalam hidupku. Sebagai anak yang mengenal bapaknya, aku meminta sesuatu kepada Bapak. Itu yang membuat aku bertahan sampai hari ini, Bapak Ibu kekasih ya Tuhan. Yang pertama, kenali Tuhan. Kenali Tuhan. Bukan sekedar kenal, tetapi kenali secara dalam siapa Tuhan. Intim dengan Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan, semua orang-orang yang dimuliakan Tuhan adalah orang-orang yang bergaul akrab dengan Tuhan. Seringkali kita menghadapi persoalan, kita mau ditolong Tuhan, tapi kita tidak pernah kenal siapa Tuhan. Kita tidak pernah menikmati pertolongan yang utuh dari Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, supaya tak khawatir, engkau tak khawatir dalam hidupku, supaya kekhawatiran tak menguasai hidupku, engkau jadi pemenang. Coba perhatikan. Yang kedua yang saya bagikan adalah utamakan Tuhan dalam setiap bagian hidup. Utamakan Tuhan. Kalau kita mau jujur, seringkali kita mengutamakan keinginan kita daripada Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan kita, Tuhanmu dan Tuhanku adalah Tuhan yang sama. Dia Allah yang cemburu, Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau itu punya kekasih, punya istri, punya suami, saya percaya suami yang baik adalah suami yang cemburu sama istrinya. Kalau suamimu atau istrimu udah gak cemburu sama engkau, engkau harusnya bertanya-tanya. Sama dengan Allahmu, Dia adalah Allah yang pencemburu. Karena itu Matius ayat 31 sampai 33 dikatakan demikian. Janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Sekali lagi, diulangi, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Kekasih-kekasih Kristus dengar hari ini, utamakan Tuhan. Kalau poin yang pertama tadi berkata, kenal Tuhan. Ketika kau mengenali siapa Tuhan, ketika kau tahu Tuhan yang terutama dalam hidup, saya percaya bahwa kau akan khawatir tentang apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Mungkin hari-hari ini ada di antara Bapak Ibu Saudara yang harus di rumah, yang tidak dapat pekerjaan, yang tidak punya pekerjaan hari ini. Dengan firman Tuhan berkata, jangan khawatir. Kenapa? Karena hidup bukan ditentukan oleh itu saja. Ketika engkau menaruh pengharapanmu kepada Tuhan, percayalah Tuhan punya sejuta cara untuk memberkati. Saya ingat betul ketika saya cerita tadi di bulan Maret kemarin saya masuk rumah sakit. Istri saya juga dirumahkan. Mungkin sama seperti Bapak Ibu Saudara beberapa yang juga dirumahkan. Pelayanan saya juga ada di cancel karena memang nggak boleh ada pelayan ke gereja-gereja atau persekutuan. Jujur kalau kami ke rumah sakit, saya sama istri, kami harus punya 2 rumah Bapak Ibu Saudara. Saya sama istri ada di rumah sakit, anak-anak harus ada di rumah. Kebutuhan kami double. Dan jujur, saat itu keuangan kami itu cukup. Tetapi kami tahu betul kalau kami ada di rumah sakit, kami pengeluarannya pasti lebih. Tetapi saya mengucap syukur sama Tuhan dalam keadaan seperti ini. Saya ingat betul hari yang kedua
ketika saya ada di rumah sakit, itu keren banget. Ada seorang ibu yang sebetulnya ibu ini nggak pernah WA-in saya, jarang WA-in saya, baru ucapkan selamat ulang tahun. Saya kenal dia sudah beberapa tahun ya, tetapi tiba-tiba malam itu beliau bertanya sama saya, Pak Pendeta sakit ya? Saya bilang iya. Sedang di rumah sakit ya? Iya. Dan beliau berkata, Pak Pendeta saya minta maaf, boleh nggak dikirim doa rekeningnya? 15 menit kemudian dia transfer sejumlah uang. Saya bukan bicara tentang uangnya lagi ini, tetapi saya mau bicara bagaimana Tuhan pelihara hidup kita. Percayalah, ketika banyak pintu-pintu yang ditutup dalam hidupmu, Tuhan sanggup membuka pintu-pintu baru dalam hidup. Dan luar biasa, dalam 3 hari ini ada 5 anak Tuhan yang ditaruh rekening dan transfer uang untuk kami. Dan itu yang membuat kami, ketika kami di rumah sakit, semuanya bisa kami lakukan sesuai dengan apa yang harus kami lakukan. Kekasih Kristus dengan hari ini, ketika engkau mengutamakan Tuhan dalam hidup, maka Tuhan juga akan mengutamakan engkau dalam hidup. Ketika engkau menomorsatukan Tuhan dalam hidupmu, saya percaya betul mata Tuhan tertuju kepada hidup. Karena itu, engkau tidak punya alasan untuk khawatir hari ini. Yang ketiga, hiduplah sehari demi sehari. Amin. Seringkali kenapa kita khawatir? Karena kita coba melihat jauh ke depan. Tetapi hari ini, kata kuncinya supaya engkau dan aku gak khawatir. Hiduplah sehari demi sehari. Jalanin hidup ini. Oh, kalau gitu kita gak punya masa depan. Wow, siapa bilang? Masa depan kita itu aman bersama dengan Tuhan. Masa depan gilang gemilang itu menjadi bagian kita. Tapi ketika kita menjalani hidup ini, hiduplah sehari demi sehari. Kenapa? Karena Matius 6 ayat 34 yang berkata, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Kenapa? Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Ketika kau hari ini hidup, anggaplah bahwa hidupmu hari ini adalah hidupmu yang terakhir. Karena itu engkau harus berjuang di hari ini. Kalau Tuhan izinkan engkau besok hidup, itu anugerah dalam hidup. Berjuang lagi di hari ini. Berjuang lagi di hari ini. Karena itu poin yang ketiga yang saya mau bagikan, hiduplah sehari demi sehari. Boleh gak kita merencanakan hari besok? Boleh. Tetapi kita harus menghidupi hari ini. Juga ketika kita selalu khawatir akan hari besok, masa depan itu akan membingungkan. Tetapi Tuhan memberikan kita anugerah dan kekuatan yang kita butuhkan ketika kita sudah tiba di sana atau hari esok. Untuk sekarang ini kita hanya perlu kekuatan yang cukup untuk hari ini. Hiduplah sehari demi sehari. Hidupmu itu akan enjoy. Aku akan menikmati hidup. Karena berkat besok itu besok. Masalah besok itu besok. Tetapi percayalah, setiap hari berkat Tuhan akan Tuhan curahkan dalam hidup. Jangan pernah khawatir tentang apa. Yang terakhir yang saya mau bagikan untuk Bapak Ibu Saudara, coba kita buka 1 Petrus 5 ayat yang terbaca. Ayat yang tadi kita baca sama-sama, saya akan bacakan kembali Bapak Ibu Saudara. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memeliharakan. Poin yang keempat saya mau bagikan adalah percaya Tuhan akan memelihara. Amin. Ini penting supaya kita nggak khawatir. Kita harus percaya saja Tuhan yang akan memelihara kita. Di tengah-tengah kesulitan ini, di tengah-tengah masalah ini, percaya saja Tuhan yang akan memelihara. Saya ingat betul 4 tahun yang lalu ketika saya masuk rumah sakit, istri saya terpaksa harus meninggalkan pekerjaan. Hidup kami itu betul-betul bergantung sepenuh kepada Tuhan.
Kenapa kami berani menghadapi semuanya? Karena kami percaya betul Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang pasti memelihara hidup kami. Dengan caranya, kita gak usah ajarin Tuhan untuk tolong kita. Dia punya strateginya sendiri untuk menolong kita. Dia punya caranya sendiri untuk menolong kita. Seringkali Tuhan menolong kita itu di luar apa yang kita pikirkan. Kenapa? Karena dia Tuhan. Karena itu percaya Tuhan akan memelihara. Bagaimana Tuhan lakukan itu? Bagaimana kita dapat lakukan itu? Satu cara adalah dengan lari. Waktu kecil ingat gak Bapak Ibu Saudara? Ketika kita masih sekolah, kita suka disuruh hafal. Untuk apa kita disuruh hafal? Untuk kita ingat. Karena itu hari-hari ini juga banyak-banyaklah baca firman. Banyaklah baca firman. Saya ingat betul ketika 2016 masuk tahun 2017. Ketika kondisi saya betul-betul lagi ngedrop-ngedropnya Bapak Ibu Saudara. Memori saya itu banyak yang rusak. Memori otak maksud saya Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena saya kekurangan darah dan saya kekurangan oksigen. Jadi darah dan oksigen itu gak sampai ke otak saya. Banyak hal yang saya lupa. Maka sekali waktu istri saya sudah kasih saya makan. Setengah jam kemudian saya tanya sama istri saya, "Mami, kenapa saya nggak dikasih makan?" Istri saya bilang, "Kamu gak usah kasih makan." Enggak, Mami gak boleh bohong. Walaupun saya sakit, Mami gak boleh bohongin saya. Istri saya nangis. Dan saya bersyukur punya anak-anak yang luar biasa, istri yang luar biasa. Mereka yang terapi saya kurang lebih sekitar 3 bulan. Tiap mereka pulang sekolah, mereka cerita saja apa saja yang mereka temukan di sekolah, apa yang mereka dapatkan di sekolah, mereka cerita. Saya lupa tanggal Bapak Ibu Saudara, saya lupa hari Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mengucap syukur sama Tuhan, saya kan lupa sama istri dan anak-anak saya. Saya ingat betul banyak hal yang saya lupa. Tetapi luar biasanya Tuhan. Begitu banyak memori saya yang rusak, begitu banyak saya yang lupa. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah lupa, yang tidak pernah hilang dari memori saya, dari pikiran saya, dari hati saya, yaitu firman. Kenapa saya buat sampai hari ini? Karena ada firman dalam hidup saya. Supaya kau gak khawatir hari-hari. Kau harus menyatu dengan firman. Siapa itu firman? Apa itu firman? Firman adalah Kristus itu sendiri. Karena itu melekat dengan Tuhan hari-hari. Itu yang membuat kau gak khawatir tentang itu. Jujur Bapak Ibu Saudara, ketika dokter memvonis saya, umur saya tak lebih dari setahun, karena sumsum tulang belakang saya gak bisa berfungsi saudara. Saya sempat merasa kok kayaknya saya harus sudah selesai. Tetapi ketika saya bangun terus manusia batin saya, ketika firman Tuhan terus berhidup di saya ingat betul, saya punya cermin di rumah. Cermin itu menyatu dengan lemari pakaian istri saya dan anak saya. Kurang lebih 2 tahun Bapak Ibu Saudara. Setiap pagi saya ngomong sama cermin itu, "Hotman Siregar kamu sembuh. Hotman Siregar kamu sembuh. Hotman Siregar kamu sembuh." 2 tahun saya bicara terus sama cermin itu. Sebetulnya saya nggak lagi bicara dengan cermin itu, tapi saya sedang berbicara kepada diri saya sendiri. Dan itu Bapak Ibu Saudara yang buat saya nggak khawatir tentang apa. Saya nggak khawatir tentang masa depan anak-anak saya. Saya nggak khawatir tentang istri saya. Saya nggak khawatir tentang kehidupan kami. Karena saya tahu betul Allah yang aku sembah di dalam nama Yesus adalah Allah yang bertanggung jawab. Dia melihara kami dengan caranya yang ajaib. Karena itu hari ini kenali Tuhan.
utamakan Tuhan dalam setiap bagian hidup. Hiduplah sehari demi sehari. Dan yang terakhir, percaya Tuhan akan pelihara hidup. Apa hasilnya kalau langkah-langkah itu kita lakukan? Coba kita baca ayat yang terakhir. Filipi 4 ayat yang ke-7. Kalau kita lakukan 4 langkah itu saja, sebetulnya banyak langkah Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita dapatkan? Filipi 4 ayat yang ke-7 berkata apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Apa yang kita dapatkan? Ketenangan yang luar biasa. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara melakukan langkah-langkah yang saya sampaikan tadi, 4 langkah itu, maka apa yang engkau peroleh? Engkau akan memperoleh ketenangan yang luar biasa. Bukankah firman Tuhan berkata, ketika engkau tenang, engkau dapat berdoa. Orang yang khawatir tidak bisa berdoa. Orang yang khawatir pasti tidak tenang hidupnya. Karena itu hari ini aku keputusan sebagai umat pemenang. Jangan khawatir, jangan khawatir. Percaya saja, masa depanmu, hidup, keluarga, rumah tangga, semuanya aman di tangan Tuhan. Amin. Maka kita tundukkan kepala kita. Saya tahu pagi ini ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang khawatir. Engkau khawatir tentang jodohmu, engkau khawatir tentang jodoh anakmu, engkau khawatir tentang masalah pekerjaanmu, usahamu hari-hari. Yes. Tapi firman Tuhan berkata hari ini, berhentilah khawatir. Karena kekhawatiranmu itu tak nambahkan apa-apa dalam hidup. Kekhawatiranmu itu tidak menyelesaikan apa-apa dalam hidup. Bahkan kekhawatiranmu itu yang menimbulkan masalah-masalah baru dalam hidup. Jangan khawatir. Berhenti khawatir. Terima kasih. Karena percaya hari-hari ini mungkin seolah-olah engkau berkata, kok Tuhan menjawab doa. Tapi percaya, waktu Tuhan itu waktu yang terbaik untuk benar. Kenapa kita tak perlu khawatir? Karena ketika waktu itu datang, ketika Tuhan mengerjakannya, maka tidak ada satu pun yang sanggup menghalanginya. Karena itu bagi engkau taruh tangan kananmu di dadamu, engkau angkat tangan kirimu tinggi-tinggi di hadapan. Sebelum kita berdoa, saya mau bernyanyi bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Yes, yes. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, saudara pagi angkat tanganmu ya. Ya. Engkau khawatir hari-hari, tetapi firman Tuhan berkata pagi ketika kau mengenali Tuhan, kau tak punya alasan untuk khawatir. Ya, ya, yes, yes, yes. Berhenti untuk khawatir. Ya, percaya sama, percaya sama. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup. Apa yang tidak kau pikirkan itu ya Tuhan sediakan dalam hidup. Ya, Dia Allah yang bertanggung jawab dalam hidup. Dia tidak akan pernah tinggalkan engkau yatim piatu. Dia pegang hidupmu. Dia tidak sekedar memegang hidupmu,
Bahkan dia menggendongmu, bahkan sampai memutih rambutmu. Yes, yes, lepaskan segala kekhawatiranmu pagi ini. Melangkah bersama denganmu. Percayalah, kemenangan yang besar menjadi bagian. Dengar sekali lagi, pemenang, jangan khawatir. Pemenang, jangan khawatir. Pemenang, jangan khawatir. Di dalam nama Yesus. Yes, damai sejahtera mengalir, sukacita mengalir, kekuatan yang baru mengalir. Yes, bukakan mata iman kami, supaya kami mengerti di balik persoalan kami, Tuhan sedang promosikan hidup kami. Di balik persoalan kami, Tuhan sedang mengangkat kami dengan caramu, Kau dahsyat Tuhan. Terima kasih. Kami berhenti bicara maupun melanjutkan pekerjaan di tengah-tengah umatmu. Buat mereka semakin yakin, semakin percaya bahwa mereka akan menikmati bagian-bagian mereka. Terima kasih. Kami juga akan selesaikan ibadah ini Tuhan. Terima kasih. Kami menikmati hadirat-Mu. Kami menikmati kehadiran. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi berkati pribadi demi pribadi Tuhan pagi yang ada di rumah. Yes, berkati mereka. Pagi ini bagi kekasih-kekasih Kristus angkat kedua tanganmu di hadapan. Sebelum Engkau melanjutkan aktivitas Tuhan, angkat tanganmu di hadapan. Ya. Ketika Kau mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan, Engkau sudah melepaskan kekhawatiran, sedang menyerahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Yes. Maka Tuhan yang turun tangan atas hidupmu. Maka Kau akan melihat kemenangan demi kemenangan itu yang menjadi bagian. Ya. Terima kasih Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu Tuhan. Yes. Rumah tangga mereka kuserahkan ke dalam tangan. Masa depan anak-anak mereka kuserahkan ke dalam tangan. Hidup mereka kuserahkan ke dalam tangan. Apa yang mereka makan, apa yang mereka minum, Tuhan yang kuduskan, Tuhan yang cukup. Tidak ada kekurangan di antara kami. Bahkan ini waktu jangan mereka jadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih. Kau lihat tangan kami yang terangkat Tuhan. Turun tanganlah atas hidup kami. Berkatilah kami pribadi lepas pribadi. Karena itu kekasih Kristus, terimalah berkat yang bersumber dari nama surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, yang persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai hidupmu dan hidupku mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua menjemputku di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Besar anugerah-Mu. Semakin bertambah besar sekali lagi katakan besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari. Yes, amen. Semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari.
saling bersalamat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.